ketika teman-teman di KPU Kabupaten Kota menerima itu logistik, salah satunya mungkin surat suara ketika memeriksa, itu ada kekurangan. Bagaimana Bapak? Ya, itulah yang disebut tadi masa pengelolaan logistik atau perlengkapan pemungutan suara di kabupaten kota. Mereka akan melakukan sortir, tinggal 100 sarana dan prasarana transportasi. Halo teman pemilih, apa kabar? Semoga teman pemilih semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Jumpa lagi bersama kami podcast Beta Pilih Pak Omong Enak tentang pemilu dan pemilihan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur pada episode yang ke-14. Pada kali ini kita akan membahas tentang logistik pemilu 2024 bersama saya Edson Carlos. Sebagai narasumber untuk topik kita saat ini adalah Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus beliau adalah selaku Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, teman pemilih semua, mari kita sambut Bapak Thomas Dohu. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Apa kabar juga Pak Edson? Puji Tuhan, kabar baik Bapak. Selamat juga ya untuk teman-teman dimanapun berada, khususnya teman pemilih kita ya. Bapak. Saya sudah episode yang ketiga dari 14 episode ini. 14, iya. Dan ini saya bertemu dengan Pak Edson. Siap, terima kasih. Teman-teman pemilih, beliau di tengah kesibukannya masih bisa meluangkan waktu untuk memberi kita pencerahan. Khususnya episode kali ini tentang logistik pemilu. Bapak, pemilu akan semakin mendekat, yaitu pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Tentunya ada logistik yang akan disiapkan untuk melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Untuk itu teman pemilih mungkin belum memahami benar apa itu logistik pemilu. Baik. Mohon izin silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Edson. Kalau kita menghitung waktu mulai hari ini, 6 September 2023, tinggal 160 hari lagi. Kita menuju hari pemungutan suara atau 5 bulan 10 hari. Nah, terkait dengan logistik pemilu tadi, memang di Undang-Undang 7 2017 tidak disebutkan logistik ya. Itu bahasa umum yang dipakai, tetapi disebutkan di situ adalah perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Dan kita sudah punya peraturan KPU terkait dengan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan dukungan perlengkapan lainnya, yaitu peraturan KPU nomor 14 tahun 2023 juga telah diubah dengan peraturan KPU nomor 16 tahun 2023. Dari peraturan ini kita bisa bagi perlengkapan pemungutan suara itu ada 3 kriteria, 1 kategori ya. Pertama itu adalah perlengkapan pemungutan suara ada 8 jenis. Jadi kotak suara, bilik suara, surat suara, TPS, tinta, segel, itu masuk kategori perlengkapan pemungutan suara. Lalu yang berikut itu adalah dukungan perlengkapan lainnya. Nah, dukungan perlengkapan lain itu adalah untuk menjamin kerahasiaan, menjamin keamanan, menjamin kemudahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Kurang lebih ada 13 jenis dukungan perlengkapan lain. Di dalamnya ada sampul, tanda pengenal, ada gembok, kantong plastik, dan lain sebagainya. Nah, yang lain lagi itu adalah perlengkapan pemungutan suara lainnya untuk mendukung tadi perlengkapan pemungutan suara yang saya sebut. Antara lain di situ ada daftar calon tetap, ada daftar pemilih tetap, untuk memastikan pemilih nanti memilih di TPS dan juga bisa mengetahui siapa-siapa yang akan dipilih. Nah, itulah ada daftar
calon tetap. Nah, itulah yang disebut perlengkapan pemungutan suara, tapi bahasa umumnya itu logistik gitu ya. Bapak. Dan perlu diketahui juga bahwa pengaturan tentang perlengkapan pemungutan suara tidak masuk dalam 10 tahapan pemilu yang diatur dari Undang-Undang 7 tahun 2017. Iya. Nah, kita bisa kategorikan tahapan pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara itu adalah tahapan lainnya yang mendukung pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Begitu. Baik, terima kasih Bapak. Nah, teman pemilih, kalau mungkin selama ini kita tahunya logistik itu hanya surat suara ataupun bilik suara, kotak suara, ternyata cukup beliau banyak. Pak Boy, sangat banyak bahkan. Dari 3 kategori itu ada berapa lagi jenisnya. Benar. Begitu banyak ternyata terkait dengan logistik. Benar. Mungkin Bapak bisa sampaikan apa kebijakan KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum ini dalam hal logistik, Bapak? Benar. Sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa perlu dilakukan kebijakan untuk mendukung proses penataan atau pengelolaan perlengkapan pemungutan suara di pemilu 2024. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama, KPU melakukan penyesuaian regulasi. Sebagaimana yang saya sebut tadi, kita sudah menetapkan peraturan KPU nomor 14 tahun 2023 sebagaimana diubah ke PKPU 16 tentang perlengkapan pemungutan suara. Yang berikut adalah pembagian kewenangan. Nah, pembagian kewenangan itu ada kewenangan pengadaan logistik oleh KPU RI, ada pembagian kewenangan pengadaan logistik atau perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara tadi oleh KPU provinsi, dan ada yang dilakukan oleh KPU kabupaten kota. Yang dilakukan oleh KPU provinsi itu kurang, KPU RI itu kurang lebih ada 12 jenis. Antara lain itu adalah surat suara untuk DPR, surat suara untuk luar negeri, surat suara untuk Dapil DKI Jakarta, DPR Dapil DKI Jakarta. Sedangkan KPU provinsi antara lain itu adalah surat suara untuk DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan kabupatennya adalah beberapa perlengkapan lainnya sebagaimana yang saya sebut tadi. Ya, jadi kebijakan kita membagi atau mendelegasikan kewenangan pengadaan itu kepada KPU kabupaten kota. Dan yang ketiga itu adalah menyusun peta jalur distribusi logistik. Peta jalur distribusi logistik itu adalah untuk memastikan distribusi logistik dari KPU kabupaten, baik itu dari pihak ketiga menuju KPU kabupaten, lalu dari KPU kabupaten ke TPS itu berjalan lancar, tidak ada hambatan, dan tiba di tempat sesuai dengan waktu yang direncanakan. Contohnya, logistik kotak suara tiba di TPS waktu pemungutan suara itu paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Nah, untuk itu ini perlu dilakukan pemetaan. Nah, apa yang dilakukan oleh KPU provinsi? KPU provinsi sudah memiliki data peta distribusi logistik dari KPU kabupaten ke 16.746 TPS. Sudah dilakukan pemetaan. Moda transportasinya apa, lalu jarak tempuhnya bagaimana, tingkat kesulitannya itu seperti apa. Nah, kami sudah melakukan penguraian secara umum. Kami dapat jelaskan bahwa data distribusi logistik kita ada kategori yang sangat sulit, kategori sulit, dan kategori mudah. Nah, secara umum misalnya untuk yang kategori sulit itu tersebar di 15 kabupaten, di 82 kecamatan, dan 237 desa kelurahan. Nah, ini akan kita petakan lagi sampai ke TPS-nya nanti. Nah, demikian juga kita sudah punya data berapa wilayah administrasi kita di NTT yang pisah pulau dengan ibu kota. Misalnya kecamatan yang pisah pulau dengan ibu kota kabupaten. Berapa desa kelurahan yang pisah pulau dengan atau terpisah pulau dengan kecamatan. Begitu juga TPS. Nah, data kita kecamatan ada 26, desa ada 279, dan TPS ada 787. Nah, inilah yang kita sebut tadi kebijakan pemetaan wilayah distribusi logistik untuk memastikan kemudahan, lalu tepat waktu,
logistik itu nanti tiba di desa TPS. Nah, kebijakan lainnya juga adalah proses pengadaan yang menggunakan e-katalog. Jadi kurang lebih ada 11 jenis logistik yang pengadaannya menggunakan e-katalog. Sedangkan sisanya dilakukan pengadaan langsung baik oleh provinsi maupun kabupaten kota. Kita juga mengembangkan suatu aplikasi namanya Silog, jadi Sistem Informasi Logistik. Jadi kalau kita mencari logistik apa yang sedang diadakan, misalnya surat suara untuk kabupaten atau provinsi mana, tinggal diklik posisi distribusinya sekarang ada di mana, lalu saat ini bisa diketahui, bisa di-tracking. Begitu juga nanti perencanaan kita untuk distribusi logistik dari kabupaten sampai ke TPS. Kita bisa memantau melalui sistem informasi logistik ini. Begitu juga peningkatan kebijakan yang dibangun oleh Presiden, yaitu bagaimana kita menggunakan produk dalam negeri dalam pengadaan logistik. Artinya dibatasi penggunaan logistik yang menggunakan sumber atau bahan bakunya dari luar negeri. Nah, ini juga menjadi kebijakan KPU RI dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilu 2024. Baik, terima kasih. Baik, teman pemilih. Jadi KPU sebagai lembaga penyelenggara telah berupaya sangat keras, bahkan sangat-sangat keras, juga mengikuti perkembangan teknologi, di mana tadi Bapak Thomas tadi sampaikan untuk mengantisipasi mungkin dari pelaksanaan pemilu yang sebelumnya terkait dengan distribusi ini harus dipantau terus-menerus sampai di mana belum diketahui. Kalau yang lalu, sekarang KPU telah berupaya dengan teknologi informasi yang ada memantau distribusi logistik. Membuat itu aplikasi Silog, Bapak ya. Silog, Sistem Informasi Logistik. Baik. Ya. Demikian teman pemilu. Jadi KPU akan terus berusaha untuk meningkatkan pelayanannya, dalam hal ini pelaksanaan boleh tepat waktu. Benar. Baik, terima kasih Bapak. Terkait dengan logistik ini Bapak, sejak kapan proses perencanaan dan pengadaan logistik itu sendiri Bapak? Baik. Mohon dijelaskan. Iya, kalau kebijakannya tadi sudah, pertanyaannya kapan itu kita mulai? Secara umum ada dua. Pertama, berdasarkan waktu penetapan daftar pemilih tetap, dan yang kedua adalah berdasarkan waktu penetapan daftar calon tetap. Nah, kalau berdasarkan rencana jadwal tahapan pemilu kita, Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, DPT ditetapkan tanggal 2 Juli 2023 dan kita sudah menetapkannya. Di NTT DPT kita sebanyak 4.8.475 pemilih. Nah, itu tersebar di 16.476 TPS yang ada. Dan kita bisa merencanakan lebih awal apa? Pertama, berapa jumlah TPS? Berapa jumlah kebutuhan kotak suara? Berapa jumlah kebutuhan bilik suara? Berapa jumlah kebutuhan tinta? Itu kita bisa rencanakan lebih awal. Sedangkan berkaitan dengan DCT nanti, untuk merencanakan berapa surat suara yang akan dicetak. Karena apa? Di dalam surat suara itu harus dipastikan namanya, fotonya sesuai dengan DCT yang ditetapkan. Memang jumlahnya sudah ada berdasarkan DPT. Tetapi siapa namanya, berapa nomor urutnya, dan lain sebagainya harus berdasarkan DCT. Sehingga ada dua waktu untuk perencanaan logistik. Sebagaimana saya sudah sebutkan tadi, pengadaan juga dilakukan dengan dua metode. Dilakukan dengan elektronik katalog atau e-katalog, yaitu ada 11 jenis tadi. Yang lainnya dilaksanakan pengadaan langsung. Yang tadi kita sudah mengetahui ada pembagian kewenangan pengadaan. Ada oleh RI, KPU RI, oleh KPU Provinsi, dan juga oleh KPU Kabupaten. Jadi prinsip kita pengadaan itu pertama, dia harus tepat jenis. Misalnya jenis tadi ada 8 perlengkapan pemungutan suara, ada 13 dukungan perlengkapan lain, lalu ada 9 dukungan perlengkapan pemilu.
Dan itu harus tepat jenisnya. Yang kedua, tepat jumlah sesuai dengan perencanaan kebutuhan. Tadi data DPT, data DCT, dan lain sebagainya. Yang berikut itu adalah tepat kualitas. Jadi kualitas surat suaranya, formulirnya, dan lain sebagainya, kualitasnya harus tepat. Begitu juga tepat tempat, khususnya nanti akan didistribusikan kemana, tepat sasaran, sasarannya akan kemana. Dan ini yang penting adalah tepat waktu. Sehingga proses logistik kita mulai dari distribusi dari pihak ketiga atau perusahaan penyedia ke KPU Kabupaten, lalu KPU Kabupaten mengelolanya, melakukan pengemasan, pengepakan, dan sortir, lalu distribusi dari KPU Kabupaten ke TPS tiba paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Baik, terima kasih. Demikian teman pemilih. Jadi ketika KPU sebagai penyelenggara telah memikirkan yang sematang mungkin. Jadi teman pemilih jangan lupa untuk datang ke TPS masing-masing pada tanggal 14 Februari 2024. Benar. Kami sudah siapkan seluruh perlengkapannya. Itu sudah. Jangan, KPU sudah mengupayakan sedemikian rupa setiap hak warga negara bisa dilayani, jangan lewatkan itu. Benar. Baik. Jadi teman pemilih cek kembali. Kalau yang merasa belum tahu saya milih di mana, bisa cek di mana, Pak? Cek dptonline.kpu.go.id. Di sana nanti kalau sudah memasukkan NIK kita akan mengetahui kita terdaftar di desa kelurahan mana dan di TPS berapa. Nah, di sanalah pelayanan penggunaan hak pilih dengan menggunakan perlengkapan pemungutan suara yang sudah disiapkan oleh KPU. Baik, begitu teman pemilih. Jadi ketika sudah diupayakan, nah kita sebagai warga negara yang baik, ya kita harus menghormati, dan itu juga merupakan hak dan kewajiban warga negara untuk menyalurkan aspirasinya di pemilu 2024. Baik Bapak, kita lanjut berikutnya terkait dengan logistik. Masih sesuai tema kita hari ini, tema logistik. Bagaimana terkait dengan distribusi logistik itu sendiri Bapak? Ya. Kalau distribusi logistik sebagaimana yang saya sebut tadi, tahapannya kan mulai dari pihak ketiga atau yang melakukan pengadaan, yang telah menang atau penyedia, distribusi ke KPU Kabupaten Kota. Nah, setelah itu di KPU Kabupaten Kota dilakukan sortir, memastikan jumlah, jenis, dan lain sebagainya, lalu pengemasan dan pengepakan. Dan itu nanti berarti posisi dari kabupaten itu adalah sudah di dalam kotak suara. Dan di dalam kotak suara sudah ada jenis-jenis logistik apa saja. Di luar kotak suaranya apa saja. Lalu dilakukan distribusi dari KPU Kabupaten ke TPS. Nah, tadi gambaran tentang peta distribusi, peta logistik kita sudah punya. Ada daerah yang sangat sulit, ada daerah yang sulit, dan ada daerah yang mudah. Dan itu dihitung dari pertama jangkauannya, berapa lama waktu ditempuh sampai tempat tujuan, yang kedua moda transportasi yang digunakan, dan yang ketiga adalah aksesnya. Apakah jalannya mudah beraspal atau jalannya melewati jembatan atau kali atau sungai, naik gunung, turun gunung, belum beraspal, atau mungkin juga menggunakan jalan kaki atau menggunakan sarana transportasi tertentu. Misalnya ada di wilayah tertentu menggunakan kerbau atau dipikul oleh manusia, dan itu kita kategorikan yang sulit. Nah, inilah yang menentukan waktu kita kapan distribusi dari kabupaten, sehingga perhitungan sampai di TPS-nya nanti paling lambat 1 hari sebelum hari H. Nah, itulah yang perlu kita bangun. Di NTT ini kan kita sudah tahu daerahnya kepulauan, dengan batasan transportasi tadi. Lalu kita juga perlu antisipasi. Bulan Februari itu adalah bulan hujan di NTT. Nah, ini juga KPU provinsi, KPU kabupaten perlu berkoordinasi dengan semua pihak. Beberapa waktu hari ini kami berkoordinasi dengan TNI Polri. Nanti kita berkoordinasi juga dengan BMKG, dengan Perhubungan, dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, kita sama-sama berdiskusi tren di NTT bencana daerah 3 tahun lalu seperti apa untuk di masa bulan Desember, Januari, Februari,
Begitu juga info-info cuaca dari BMKG. Nah, kalau semua pihak menyampaikan informasinya, nah kita bisa mengantisipasi kemungkinan masalah apa yang akan terjadi, sehingga kita sudah punya langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan lain sebagainya, sehingga proses distribusi logistik kita berjalan lancar. Baik, terima kasih Bapak. Demikian teman pemilih. Mungkin ada yang menarik untuk saya mungkin mewakili teman pemilih, bahwa ketika teman-teman di KPU Kabupaten Kota menerima itu logistik, salah satunya mungkin surat suara, ketika memeriksa, itu ada kekurangan. Bagaimana Bapak? Ya, itulah yang disebut tadi masa pengelolaan logistik atau perlengkapan pemungutan suara di kabupaten kota. Mereka akan melakukan sortir, memastikan jumlahnya, jenisnya tadi, tepat 6 tepat tadi. Tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, karena dilihat lagi, disortir, mungkin ada yang rusak dan lain sebagainya. Lalu pada akhirnya siap untuk didistribusikan. Nah, tadi itu adalah bagian dari pengelolaan logistik setelah diterima dari pihak penyedia untuk dikemas lebih lanjut di dalam kotak suara, didistribusikan ke TPS. Jadi masih ada tenggang waktu dikembalikan ke penyedia untuk melengkapi, begitu Pak? Bisa dilakukan. Pengalaman kita di 2019 yang dikategorikan kurang, diklaim lagi, dan kita akan menerimanya. Harapan kita, kalau pengelolaan di KPU kabupatennya lebih awal, maka kita bisa klaim juga lebih awal, sehingga tidak mengganggu proses distribusi. Gitu. Oke, baik teman pemilih, demikian teman-teman KPU yang tadi digambarkan oleh Bapak Thomas, bahwa teman-teman KPU di kabupaten kota harus memeriksa kembali, sudah paskah jumlahnya, sudah benarkah kualitasnya, jenisnya. Jadi ada banyak hal, dan itu butuh konsentrasi dan pemikiran yang sangat kuat supaya benar. Dan ini juga saya lupa. Ini juga karena dia melakukan pengelolaan tadi, sortir, pengemasan, dan pengepakan, maka di KPU kabupaten penting untuk menyediakan gudang yang cukup dan memadai. Cukup memadai dimaksud itu dari sisi luasnya, keamanannya, lalu kesediaan misalnya listrik, air, lalu dan lain sebagainya, untuk menjamin jadi proses perakitan kotak suara, proses sortir surat suara dilaksanakan di tempat yang tadi dengan gudang yang memadai. Nah, saat ini kita sudah koordinasi untuk persiapan gudang, baik melalui pemerintah daerah masing-masing maupun melalui KPU Kabupaten Kota, untuk memastikan logistik yang akan kita terima kemungkinan mulai bulan November, Desember nanti sudah ada gudang yang sudah siap pakai dan itu layak untuk digunakan. Baik, terima kasih. Itu menambah, artinya untuk teman pemilih semua menambah informasi bahwa sangat kompleks sekali terkait dengan logistik ini. Tidak hanya pengadaannya, jumlahnya, termasuk juga gudang untuk menyimpan. Benar. Baik, Bapak Thomas, untuk menggali lagi terkait dengan logistik ini, mungkin ada kendala atau permasalahan yang sudah mungkin bisa diinventarisir untuk diantisipasi, mengingat satu, pelaksanaan kita pemungutan suara pada 14 Februari 2024, di mana secara umum kita, teman-teman pemilih juga tahu bahwa itu musim penghujan. Benar. Yang kedua, NTT ini adalah daerah kepulauan, provinsi kepulauan yang ketiga juga belum semua sarana dan prasarana transportasi kita belum lancar baik. Baik. Kalau yang terkait dengan hal-hal yang bisa dikelola oleh kita, misalnya tadi wilayah kepulauan, itu yang bisa kita analisa dari sisi waktunya, maka kebijakan kita beberapa diskusi bersama pimpinan, diharapkan distribusi dari pihak penyedia itu langsung ke KPU kabupaten menggunakan transportasi udara. Itu kebijakannya. Lalu yang kedua berkaitan dengan keterbatasan aksesibilitas tadi, karena jauh atau karena antara pulau dan lain sebagainya, maka diaturlah waktu distribusi lebih
lebih jauh gitu kan. Jadi tidak dalam 1-2 hari sebelum batas akhir. Jadi 3-4 hari bahkan 1 minggu itu perlu dipersiapkan. Nah, sedangkan yang bersifat alam, ini juga perlu kita, makanya tadi kita belajar data sebelum. Jadi info BMKG atau juga BPPD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, itu juga menjadi pengetahuan bersama kita. Sehingga itu bisa kita antisipasi. Konkretnya begini, misalnya kalau kita mendirikan TPS di tempat yang rawan banjir, harus mulai dipikirkan sekarang. Jadi hal-hal seperti itu. Begitu juga dengan waktu-waktu distribusi. Kalau misalnya bulan-bulan itu cuaca di tempat tertentu, misalnya dari Sabu ke Rejua, dengan arus dan gelombang yang sangat tinggi, ataupun juga dari Kupang ke Sabu atau ke Rote, kalau itu sangat tinggi, maka moda transportasi mana yang kita pilih? Apakah udara ataupun laut? Dan kalau laut, apakah kapal kecil saja atau harus menggunakan kapal tertentu? Nah, ini harus kita perlu diskusi bersama dengan pihak lain yang terkait. Tidak hanya dari KPU sendiri, begitu. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin bisa disampaikan juga terkait dengan antisipasi ini, apakah yang berkaca dari pemilu sebelumnya, kira-kira langkah apa yang sudah KPU provinsi lakukan untuk mengantisipasi? Ya, kalau pengalaman pemilu sebelum, kita punya informasi kekurangan logistik waktu itu cukup banyak. Dan kita kerjasama dengan TNI Angkatan Udara. Ada 2 Hercules waktu itu yang membantu kita. Distribusi logistik kita tidak hanya mengirim kekurangan dari perusahaan atau penyedia ke Kupang atau provinsi, tetapi juga langsung ke daerah. Ada 2 pesawat Hercules waktu itu membantu kita dari Kupang ke Sika dan juga dari Kupang ke Labuan Bajo. Juga kita meminta bantuan dari Polair untuk distribusi di Alor dan juga di Sumba beberapa waktu lalu. Dan itu tadi hal-hal yang bersifat emergensi tidak cukup dengan kekuatan KPU sendiri. Jadi kita harus bangun sinergi, membagi informasi masalah itu juga kepada pemerintah, TNI, Polri, dan pihak lain yang terkait, sehingga masalah itu bisa segera ditangani. Baik, terima kasih. Demikian teman pemilih. Ada ternyata terkait dengan tema kita saat ini, logistik itu ternyata banyak sekali yang harus dipikirkan dan juga harus melibatkan pihak lain Bapak, ya. Benar. Artinya ini kita menyelenggarakan, melaksanakan tugas negara yang harus juga didukung oleh, seperti Bapak Thomas sampaikan tadi, ada koordinasi dengan TNI, Polri, dengan Polair, dengan BMKG, BPMD, pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Baik, di penghujung podcast kita kali ini mungkin Bapak Thomas Dohu bisa menyampaikan closing statement pada podcast kita kali ini. Baik. Teman pemilih, pemilu tinggal 160 hari lagi. Kalau kita memahami logistik atau perlengkapan pemungutan suara itu adalah media untuk menyalurkan aspirasi kita memilih calon, baik itu eksekutif maupun legislatif, maka kita harus memastikan bersama bahwa media itu yang kita sebut perlengkapan pemungutan suara harus tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan juga harus tepat sasaran dan tepat waktu. Kalau perlengkapan pemungutan suara telah tersedia dan telah memenuhi syarat tadi atau standar tadi, maka sangat atau dengan mudah kita dapat menggunakan hak pilih kita untuk menentukan pilihan, tetapi juga kita sama-sama mengawal. Walaupun kita tahu tadi proses ini dilakukan oleh KPU, tapi kita bisa sama-sama mengawal. Mulai dari proses pengadaannya, proses distribusinya, proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Dan lebih penting daripada itu, mari kita sama-sama datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Cek lagi nama kita terdaftar di TPS mana, kita nanti menggunakan hak pilihnya di mana. Seperti itu.
Baik, terima kasih untuk Bapak Thomas Dohu yang telah memberikan waktu, memberikan pencerahan bagi kita semua, terutama kita teman pemilih, bahwa logistik itu sangat rumit, tapi percayalah itu semua sudah dipikirkan, sudah diantisipasi. Terima kasih sekali lagi Bapak Thomas Dohu. Terima kasih. Terima kasih untuk teman pemilih. Ya, teman pemilih, terima kasih telah menyaksikan podcast kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share podcast Beta Pilih, Pak Omong Enak tentang pemilu dan pemilihan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Selamat.